Kristus. Segala pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah boleh mengharumkan nama-Mu dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah setiap kerinduan yang telah kami naikkan di dalam doa syafaat kami bersatu hati mengaminkan, Engkau mengabulkan, Engkau mendengarkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Persembahan telah kami berikan juga Tuhan, Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang telah dengan setia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, sehingga ke depan kami semakin boleh lebih baik lagi memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau diperlengkapi, kami mau disempurnakan sukacita kami dengan kami merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Layakkan hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena pada saat pagi hari ini kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar minggu hari ini? Luar biasa, diberkati oleh Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana nas firman Tuhan yang ditawarkan oleh almanak kita Gereja Metodis, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-36. Pelan-pelan saya akan membacakan bagi kita sekalian di bawah perikop kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nas firman Tuhan ini diberi tema, sebagaimana dalam perikop ini juga sudah diberi tema, kasihilah musuhmu. Ayat ini benar-benar ayat yang menggetarkan hati Bapak Ibu. Dari mulai ayat yang ke-27, coba kita merenungkan sejenak akan nas ini.
dari ayat ke ayat, dan dikasih tema besar di sana, kasihilah musuhmu. Bapak Ibu Saudara, kira-kira bagaimana perasaan kita ketika kita mendengarkan, kita membaca ayat ini gitu? Ini dari ayat 27 sampai 36 tidak ada ayat yang mengenakkan hati. Semuanya butuh perjuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus memesankan perintah ini? Apakah memang dari zaman dulu orang suka membenci sesamanya, suka bermusuhan begitu? Sehingga Tuhan Yesus memesankan ayat ini dengan tegas memerintahkan akan hal ini, kasihilah musuhmu. Mengapa Tuhan Yesus pesankan hal ini begitu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau memang dari zaman dulu, dari zamannya Tuhan Yesus, orang suka membenci sesamanya, orang suka hidup dalam permusuhan, teringatnya Bapak Ibu, apa ya enaknya, apa ya kira-kira nikmatnya hidup dalam kebencian gitu? Apa sih enaknya hidup dalam kemarahan sehingga orang suka melakukannya gitu? Coba kita kembali renungkan gitu. Apa ya enaknya, apa ya nikmatnya hidup dalam kebencian gitu? Hidup dalam kepahitan begitu, kemarahan, dendam dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajaran Yesus sungguh tidak masuk akal. Secara manusia, ajaran Yesus ini sungguh tidak masuk akal. Masakan kita mengasihi dan berbuat baik pada musuh? Meminta berkat dari yang mengutuk kita? Masa iya ketika ada orang yang melakukan pemerasan meminta sejumlah uang, kita malah memberikan semua harta kita? Masa iya jika ada orang yang mempermalukan kita di depan banyak orang, terus kita dengan riang gembira bilang, makasih ya kamu sudah mempermalukan aku? Masa iya? Mungkinkah itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus hendak mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah, untuk menyelesaikan sesuatu keadaan yang sedang kita hadapi dengan cara yang berbeda dari konsep yang sudah umum diketahui dan dilakukan oleh manusia pada umumnya. Kalau pada umumnya konsep yang kita ketahui yang dilakukan oleh manusia adalah mata ganti mata. Gigiku potol satu, aku juga minta gigimu satu. Kan gitu. Kau bikin aku sakit hati, aku bisa bikin kamu lebih sakit hati. Kau kecewakan aku bisa lagi lebih dari itu. Itu konsep manusia zaman pada umumnya. Dan itulah keadilan yang diketahui oleh manusia. Kau berbuat salah, kau harus dihukum. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus mau mengajar kita bahwa ada cara yang jauh lebih baik dari yang sudah umum kita ketahui, yaitu cara hidup yang tinggal di dalam kerajaan Allah. Cara hidup anak-anak Allah yaitu hukum kasih. Cara hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita memang adalah cara hidup di luar akal manusia, sebab ajaran manusia yang kita terima itu adalah berasal dari surga, di luar akal pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang bijak mengatakan 1 juta kawan sangat kurang, namun musuh satu itu sudah terlalu banyak. Nah, sungguh pepatah ini mengingatkan kita agar senantiasa memperbanyak perkawanan. Karena semakin banyak kawan kita bisa senang,
Semakin banyak kawan kita semakin aman. Semakin banyak kita kawan, makin kita dapatkan ketentraman dan kedamaian. Dan sebaliknya, kendati kita hanya memiliki musuh seorang saja, namun hidup kita jadi tidak nyaman. Hati dan jiwa kita tidak tenang. Hati dan jiwa kita tidak merasakan damai sejahtera. Dan karenanya hendaknya kita harus menghindari yang namanya permusuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan Lukas 6 ayat 27 sampai 36 ini, ayat yang sudah kita baca ini memberi kita beragam didikan, memberi kita beragam ajaran dan nasihat untuk menata hidup dalam kerukunan. Dan secara garis besar firman Tuhan ini menyatakan perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama kita mau perhatikan mulai dari ayat yang ke-27. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kelihatannya enak, kelihatannya mudah. Bapak Ibu Saudara, secara empiris mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita mudah sekali diucapkan. Kalaupun kita ada usaha untuk melakukannya gitu, palingan yang pertama kita alami, siapa kau, kan kau cari juga aku kan, padahal niat kita baik loh. Begitu. Itu mungkin tanggapan yang pertama kita akan dapatkan ketika kita punya niatan baik kepada orang yang memusuhi kita. Hanya mudah untuk diucapkan. Siapa saja, baik itu pendeta maupun hamba Tuhan, mungkin itu juga majelis pelayan firman Tuhan mereka, ataupun kita, setiap kita dapat mudah mengatakannya, sangat-sangat mudah untuk mengatakannya. Bukan hanya di gereja, di rumah, di tempat kerja, dimanapun, ini sangat mudah untuk dikatakan. Namun dalam prakteknya seseorang mengalami kesulitan untuk melakukannya. Bahkan boleh jadi tidak dapat melakukannya karena berbagai alasan akar pahit, dendam, benci, iri hati, tinggi hati, sombong, congkak, angkuh, keras kepala, keras hati, emosi dan sebagainya. Membuat kita susah untuk melakukan ini. Bahkan mungkin tidak mau. Nah, sekaitan dengan itulah Bapak Ibu, maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, para murid-muridnya dan orang banyak, agar hendaknya mereka mengasihi musuh mereka. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan agar hendaknya mereka berbuat baik kepada orang yang membenci diri mereka. Di ayat yang ke-27 jelas sekali dikatakan bahwasanya, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini pekerjaan PR yang sangat berat, susah sekali. Nah, sekarang kita mau tanyakan, Bapak Ibu tahu siapa yang membenci Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu siapa musuh Bapak Ibu? Untuk dapatkan siapa yang memusuhi kita saja udah susah. Ini bukan saya cerita kepada Bapak Ibu sekalian, saya sendiri, saya orangnya bangsa orang yang cuek gitu ya. Saya tidak tahu orang sudah benci saya, orang sudah memusuhi saya masih pede aja gitu. Selagi saya tidak ngerusuhin dia, selagi saya tidak merugikan dia, selagi saya tidak ganggu dia, tidak taunya orang sudah mereka-reka sesuatu yang buruk tentang saya, berpikiran yang buruk dengan saya. Susah untuk kita tahu siapa musuh kita, siapa yang memusuhi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelihatannya orang semua baik ya sama kita gitu, nggak taunya di belakang kita nggak tahu loh. Ini aja untuk kita tahu orang benci sama kita aja udah susah. Tapi firman-Nya katakan dengan tegas, kasihilah musuhmu. Nah, ini yang pertama. Baru yang kedua Bapak Ibu,
Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Hello, suruh berdoa untuk orang yang membenci kita. Tapi ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-29 berbunyi, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini benar, kitab suci mengatakan bahwa mintakanlah berkat bagi orang yang mengutuk mereka, yaitu para muridnya dan orang banyak di zaman itu, hingga ini ayat sampai kepada kita untuk kita. Disuruh berdoa untuk mereka yang mencaci kita. Disuruh minta berkat dari Tuhan untuk orang yang mencaci kita. Secara tersirat Bapak Ibu, Alkitab mendidik, Alkitab mengajar dan mengingatkan kita agar hendaknya kita berdoa, dan berdoa juga bagi musuh-musuh kita, supaya kita mendoakan mereka agar dapat sadar dan berhenti berbuat dosa dan pelanggaran, lalu kemudian mendengarkan firman-Nya, bertobat dan bersujud menyembah kepada Tuhan. Ini kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini di poin yang kedua ini, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita bisa bayangkan orang udah berencana untuk bunuh kita gitu, bawa pisau gitu ya. Enggak taunya kita datang gedek bawa bunga. Kita bisa bayangkan, aduh ya ampun gitu. Bisa enggak ya gitu ya. Tapi ini firman Tuhan, harus wajib kita lakukan. Kejem banget firman Tuhan ini ya. Wah, orang mungkin sudah bawa racun. Firman Tuhan kata, kau harus kasih susu sama dia. Aduh. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipi yang lain. Pesan ini berikan kepada muridnya dan banyak orang pada zamannya, dan juga ayat ini disampaikan kepada kita saat ini. Maka hendaklah kita memberikan juga kepadanya pipi yang lain, pipi kita yang lain. Kemudian jika seseorang mengambil jubahmu, maka biarkanlah ia juga mengambil semua bajumu. Ayat yang ke-30. Wah, makin kesini kok makin gak nyenengin hati gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita sabar dulu. Ini baru poin yang ketiga. Poin yang keempat, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Di ayat yang ke-31 jelas sekali dikatakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Masa iya sih? Gitu ya. Ketika kita meminjam uang kepada orang lain, maka kita merelakan ada orang yang meminjam uang kepada kita, begitu saja kita relakan gitu. Kalau 100 masih enak, ya sudahlah aku relakan gitu, berkatku lebih gede dari itu gitu. Oke, lah kalau 1 juta Bapak Ibu, wah besok datang lagi minta utang lagi, ngambil utang lagi. Tapi ini firman Tuhan mengatakan demikian. Masa iya sih gitu loh. Tapi di sini firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau mendidik, Tuhan Yesus mau mengajar dan menasehati kita agar hendaknya kita memiliki hati yang lilo legowo, hati yang tulus dan ikhlas. Oleh karena itu berikanlah dengan tulus dan ikhlas kepada setiap orang yang meminta kepada kita. Kemudian janganlah kita meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan kita atau harta milik kita. Ada tentunya upahnya nanti kan gitu. Kita sabar dulu. Itu hal yang keempat. Yang kelima, jika kita menghendaki supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau kita mengharapkan orang baik kepada kita, lakukan juga sesuatu yang baik itu kepada orang lain. Walaupun kenyataannya nggak seperti itu yang terjadi,
Kita sudah capek berbuat baik, tidak taunya yang kita terima sesuatu yang nggak menyenangkan hati. Itu manusiawi. Bapak Ibu Saudara, di bagian yang kelima ini, jika kita menghendaki supaya orang berbuat kepada kita, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Didikan, ajaran dan nasihat dari Tuhan Yesus yang berikut ini juga tidak mudah dilakukan. Sangat tidak mudah dilakukan. Tuhan Yesus mendidik dan mengajarkan kepada kita, menasehatin kepada kita bahwa apabila kita menghendaki supaya orang berbuat baik kepada kita, maka perbuatlah baik juga kepada orang lain, lebih baik dan sangat baik terlebih dahulu kepada mereka. Ayat 32-nya. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa jikalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, lantas apa kebaikan kita? Dia sudah baik sama kita, wajar dong kita baik juga kepada dia. Apa yang rugi? Di mana letak kebaikan kita? Gak ada. Lalu Tuhan mengingatkan kita bahwa orang-orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jadi apa bedanya? Gak ada bedanya. Lalu di ayat yang ke-33 yang berbunyi, jika kamu mengasihi orang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Belum ada yang bisa kita perbuat. Kalau orang baik kepada kita, lalu kita kembali balas dengan baik, belum ada yang kita buat sama mereka. Belum ada yang bisa kita lakukan lebih kepada Tuhan, yang kita bisa tunjukkan kepada Tuhan. Itu tapi harus kita lakukan. Lalu yang keenam, ada 2 poin lagi, yang ini yang keenam, orang-orang berdosa pun berbuat demikian, katanya gitu. Lagi-lagi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa apabila kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasa kita? Apakah kebaikan kita? Sebab semua orang berdosa pun ada kalanya berbuat baik kepada orang-orang yang sudah berbaik kepada mereka. Ayat 34 sampai ayat 35. Jadi menurut firman Tuhan ini, apabila kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, lalu kita berharap akan mendapatkan sesuatu lagi daripadanya, apa jasa kita? Enggak ada. Kita hanya nitip istilahnya. Gak ada jasa kita. Hendaklah, dikatakan di sini, hendaklah kita jangan berharap apapun juga daripadanya. Sebab orang-orang berdosa pun juga meminjamkan sesuatu kepada orang-orang berdosa. Demikian juga mereka akan menerima sama banyak seperti yang sudah dia lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, belum ada jasa kita yang kita lakukan untuk orang lain ketika kita berbuat baik. Belum ada. Belum ada bedanya dengan orang-orang berdosa, karena orang-orang berdosa juga melakukan hal yang sama. Ini yang ketujuh, yang terakhir. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, di ayat yang ke-36. Saya akan bacakan sekali lagi karena ini ayat pamungkasnya. Alkitab menyatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini rupanya hasilnya, Bapak Ibu. Inilah yang kita harapkan. Inilah rupanya hadiahnya. Ini adalah upahnya dari semua yang kita harus lakukan, yang Tuhan pesankan kepada kita. Kita akan menjadi anak-anaknya Allah. Sungguh Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita agar hendaknya kita mengasihi musuh kita. Hendaklah kita menaruh belas kasihan kepada orang yang memusuhi kita. Hendaklah kita menyayangi orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Berbuatlah baik, lebih baik dan sangat baik kepada mereka. Lalu yang selanjutnya lagi, pinjamkan dengan tulus hati dan tidak mengharapkan balasan, sebab upahmu besar di surga.
Sangat-sangat indah. Dan saya pastikan kalau seandainya kita bisa melakukan hal yang sama, gak ada perang di dunia ini, gak ada permusuhan di dunia ini, damai sejahtera kayak di surga. Datang kita sekarang ini baru dilirik begini aja langsung dia pasti ceritain aku tuh. Baru kita nggak mau ketemu dia aja, ada apa ya? Bapak Ibu, bahkan bukan hanya upah yang besar di surga, tetapi kita juga akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita juga akan menjadi anak-anak Allah Bapa dalam namanya, karena ia baik terhadap semua orang, baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, baik terhadap orang-orang jahat. Dan itu Bapa kita, itu Papa kita, bangga dong. Gitu ya. Oleh sebab itu hendaklah kita murah hati kepada sesama, hendaklah kita menjadi orang yang suka berbagi, hendaklah kita menjadi orang yang senang memberi, tidak pelit dan baik hati, sama seperti dia yang murah hati, yaitu Bapa kita di surga yang juga adalah murah hati. Ada suatu kepuasan tersendiri ketika kita melakukan kebaikan itu dengan tulus ikhlas. Ada sukacita yang luar biasa yang tidak bisa dibayarkan oleh apapun ketika kita melakukan itu semuanya dengan tulus ikhlas, dengan lilo legowo tadi. Lalu yang terakhir yang bisa kita ambil dari pesan firman Tuhan ini, dikatakan di sana, berbahagialah kita yang berbuat baik kepada orang-orang yang membenci, yang menjahati dan memusuhi kita, serta berdoa bagi orang-orang yang mencaci, memaki, mengancam, menasehati dan memusuhi kita, karena dia sudah lebih dahulu melimpahkan kasih setia dan kasih karunia bagi kita yang tidak pernah berkesudahan. Sukacita damai sejahtera itu akan menjadi upahnya ketika kita melakukannya. Berbahagialah kita yang menginginkan supaya orang berbuat baik kepada kita, sudah lebih dahulu berbuat baik, lebih baik dan sangat baik kepada mereka, karena Yesus Kristus juga telah menyediakan upahnya yang besar, yaitu kerajaan surga. Berbahagialah kita yang mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka, seperti Yesus Kristus yang sudah lebih baik, sangat baik dan sangat baik kepada kita, karena dia juga sudah menyediakan bagi kita warisan hidup kekal yang tidak pernah putus. Warisan hidup kekal yang penuh dengan sukacita. Warisan hidup kekal damai sejahtera di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada minggu hari ini ternyata sangat simpel, Bapak Ibu, sangat simpel. Ketika kita mau melakukannya, saya pastikan Tuhan pasti akan memampukannya. Tapi dengan satu syarat, kita harus melakukannya dengan tulus ikhlas. Dan damai sejahtera itu pasti juga akan kita terima ketika kita melakukannya di dalam Tuhan. Saya, Bapak Ibu, tidak tahu siapa yang memusuhi kita. Tapi berdoalah bagi mereka. Dan mintalah selalu berkat untuk mereka yang tidak menyukai kita, yang membenci kita, yang memusuhi kita. Karena ketika kita melakukannya, upah yang besar sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tapi siap-siap untuk ditolak, ataupun siap-siap kita dengan besar hati kita menerima ketika kita sudah mulai melakukannya dengan itu akan kita terima. Tapi di dalam Tuhan kita pasti dimampukan. Amin. Kasihlah musuhmu. Mari kita lakukan firman Tuhan ini, agar damai sejahtera itu terus kita dapat nikmati dalam kehidupan kita. Cinta kasih sayang Tuhan, senyum yang merekah merona, yang manis selalu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan, amin, pada minggu hari ini, tapi tetap tinggal dalam hati kita, dan terus ada di dalam kehidupan kita, menjadi ciri khas kita. Mengasihi, melayani, mengampuni, dan terus mendoakan, memberikan berkat bagi setiap orang-orang yang tidak menyukai kita.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada minggu hari ini ya Tuhan. Dengan teguran firman-Mu yang benar-benar membuat hati kami bergetar. Luar biasa pekerjaan Tuhan yang harus kami perbuat di dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Tuhan, secara manusiawi ini suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi kami yakin dan percaya sebagaimana firman-Mu ajarkan kepada kami pada saat minggu hari ini, Engkau akan memampukannya. Dan ketika kami mampu melaksanakannya, nama Tuhan terus dipuji, dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan GEMI Anugerah Lubuk Linggau Tuhan. Hamba tidak mengetahui secara persis perasaan, hati, pikiran yang sedang anak-anak Tuhan alami pada saat ini ya Tuhan. Mungkin ada yang mengalami kepahitan. Mungkin masih dibelenggu dengan kebencian, kemarahan. Tuhan, hamba memohon dengan segala kerendahan hati hamba, sentuh hatinya Tuhan, sentuh hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Kami mau disebut anak-anak Bapa. Kami juga mau menjadi bagian kerajaan-Mu di surga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Ampuni untuk setiap kelemahan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sudah kita dengar, lakukanlah. Karena kita tahu Allah kita lebih dahsyat dan berkuasa untuk menolong kita. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita katakan Allahku dahsyat.